Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan emiten yang kali ini akan kita bahas, ini sektornya sama seperti Astra Agro Lestari kemarin ya, yaitu sama-sama di perkebunan kelapa sawit. Tapi TAPG ini punya karet, dan apakah TAPG ini menjadi salah satu perusahaan yang menarik untuk kita koleksi bersama ya? Karena ini sudah di request oleh Bapak Ibu dan penonton setia dari Vestok. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. TAPG atau PT Triputra Agro Persada Tbk ini adalah perusahaan minyak sawit dan juga karet yang memproduksi minyak sawit mentah dan produk inti sawit untuk pasar domestik dan luar negeri. TAPG ini didirikan pada bulan Januari pada tahun 2005 dengan nama awalnya itu adalah PT Alam Permata Indah, yang mana bisnisnya ini dioperasikan terutama dari perkebunan dan pabrik di Sumatera, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Untuk memperluas area perkebunannya, si TAPG ini melakukan investasi di perusahaan-perusahaan perkebunan lain melalui joint venture dan juga akuisisi perusahaan. Sebagai sebuah organisasi ya, TAPG ini ingin membangun perkebunan terbaik di dunia. Itu visi utamanya Bapak Ibu, yang mana dari situ misinya adalah ingin mengembangkan perkebunan ramah lingkungan yang mampu memperbaiki taraf hidup orang banyak. Kita mengetahui visi utama dari TAPG ini cukup solid ya dan cukup besar karena ingin membangun perkebunan terbaik bagi dunia. Walaupun Indonesia pun juga menjadi salah satu produsen terbesar kelapa sawit atau CPO di dunia ya Bapak Ibu ya. TAPG ini dimiliki oleh beberapa entitas yang mana kalau kita lihat top 3-nya ya, itu ada PT Persada Capital Investama, dan yang kedua adalah PT Triputra Investindo Arya, lalu yang ketiga adalah PT Daya Adicipta Mustika Bapak Ibu. Yang lainnya tersebar di beberapa entitas maupun perorangan, dan saham yang ada di masyarakat itu sekitar 18,052%. Lalu siapa dibalik pemilik dari TAPG ini? Kalau PT Persada Capital Investama ini pada akhirnya dimiliki dan dikendalikan oleh Nyonya Meiti Subianto. Sedangkan dari PT Triputra Investindo Arya ini dimiliki dan dikendalikan oleh Nyonya TP Rahmat LR Imanto. Sedangkan dari PT Daya Adicipta Mustika ini tumbuh dari sebuah entitas kecil ya, bisnis kecil yang didirikan di Bandung oleh Bapak Rafael Adir Rahmat. Dengan kata lain, TAPG ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa konglomerat atau beberapa pihak ya Bapak Ibu ya. Dengan itu tentu setiap pihak itu perlu bekerja sama, perlu bisa berkoordinasi supaya tujuan dari TAPG ini bisa tercapai. Ya masing-masing punya plus minus ya Bapak Ibu. Struktur organisasi dari TAPG ada sedikit perubahan ya dari kuartal 2 2024 dibandingkan kuartal 4 2023. Perubahan yang ada yaitu Profesor Dr. Insinyur Kuntoro Mangkusubroto, beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023. Sisanya tidak ada perubahan Bapak Ibu. Artinya dengan itu jumlah komisaris yang ada di kuartal 2 2024 itu sekitar 7 orang, dan direksinya termasuk presiden direktur ya itu ada 5 orang Bapak Ibu. Jadi jumlahnya kami rasa ini tidak terlalu kebanyakan ya. Komisarisnya masih di 7 orang dan presiden direkturnya itu masih di 5 orangan. Nah, kita akan lihat profil dari Bapak Arif Rahmat dan Bapak Chandra Karya Hermanto selaku komisaris utama dan juga direktur utama pada masing-masing ya. Bapak Ibu juga perlu cek masing-masing direktur dan juga masing-masing komisaris dari yang tadi sudah kita paparkan supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Kita mulai dari Bapak Arif Rahmat dulu sebagai komisaris utama. Beliau ini ditunjuk menjadi komisaris utama berdasarkan keputusan tahun 2020. Beliau adalah WNI dan usianya relatif masih muda ya, 48 tahun. Beliau telah lulus atau menempuh pendidikan Bachelor of Science itu di Cornell University pada tahun 1997 dan menjadi Master of Engineering in Operation Research and Industrial Engineering dari Cornell University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1998. Riwayat jabatan beliau merupakan co-founder dari TAPG ini. Dan ini yang menarik nih, beliau pernah bekerja di General Electric Company di US dan meraih Six Sigma Black Belt dan Operation Management Leadership Award dari perusahaan tersebut.
Kita sama-sama tahu ya, General Electric Company ini merupakan salah satu perusahaan tertua di US dan terbesar di US ya. Dan beliau mendapatkan penghargaan dari perusahaan tersebut. Artinya ya sebetulnya beliau punya kompetensi, beliau ini juga punya kualitas Bapak Ibu. Rangkap jabatan dari Bapak Arif sendiri, ini merangkap sekitar 16 perusahaan ya yang berbeda-beda. Baik ini sebagai presiden direktur, sebagai direktur ya, sebagai presiden komisaris maupun sebagai komisarisnya Bapak Ibu. Di sisi direktur utama adalah Bapak Chandra Karya Hirmanto. Beliau adalah direktur utama berdasarkan keputusan tahun 2020. Beliau adalah WNI usia 52 tahun. Pendidikan dari Bapak Chandra sendiri adalah sarjana teknik mesin dari Institut Teknologi Indonesia di Banten pada tahun 1996. Riwayat jabatan beliau pernah bekerja di PT Tridharma Wiyesa. Ini cukup lama di situ ya, dari tahun 1997 sampai 2012, dan beliau meniti karirnya di situ. Lalu berikutnya di ekosistemnya TAPG sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Deputy Chief Operating Officer Region Area Kalimantan Tengah di tahun 2011 sampai 2012. Lalu di TAPG terus ya Bapak Ibu ya, sampai menjadi presiden direktur di tahun 2020. Artinya Bapak Chandra ini juga tidak orang yang dalam tanda kutip sekali jadi langsung masuk langsung jadi direktur utama, tidak seperti itu. Beliau meniti karirnya juga cukup panjang dan rangkap jabatan beliau ini tidak ada, artinya beliau fokus menjadi direktur utama di TAPG ini. Nah, tambahan informasinya adalah Bapak Arif ini memiliki hubungan afiliasi atau kekeluargaan dengan Bapak Dhani Rahmat selaku komisaris, serta Nyonya TP Rahmat LR Imanto selaku pihak pengendali. Lalu Bapak Chandra tidak memiliki hubungan afiliasi apapun Bapak Ibu, sehingga ini semakin mempersolid siapa sebenarnya di balik TAPG ya. Bapak Ibu sudah bisa simpulkan. Bisnis model utama dari TAPG ya ini sebetulnya mirip-mirip dengan perusahaan perkebunan lainnya lah, hanya berbeda-beda tipis. TAPG ini beroperasi dengan bidang usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding. Ini kan mengakuisisi tadi ya untuk memperluas area wilayahnya. Berikutnya ada aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, serta komoditas utama dari TAPG itu adalah kelapa sawit dan juga karet. Kita melihat keunggulan kompetitif dari TAPG ini adalah TAPG berada di wilayah yang strategis untuk bisnis kelapa sawit maupun karet ya, yaitu berada di Indonesia. Dan selain itu kalau kita melihat prospektusnya, kita lihat keunggulan kompetitifnya, manajemen itu mengaku bahwasanya TAPG menjadi salah satu perusahaan dengan praktik operasi bisnis yang terbaik Bapak Ibu. Sedangkan kelemahan utama dari TAPG ini tidak lepas dengan perusahaan komoditas lainnya ya, mirip-mirip, yaitu kinerja dari TAPG akan tergantung dari harga acuan komoditas. Kalau di sini ya kelapa sawit ya, karena dominasinya di kelapa sawit. Serta selain itu productivity dari kelapa sawit sendiri juga akan tergantung dari iklim dan cuaca, yang mana itu tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh manusia Bapak Ibu. Ini wilayah operasinya gambarannya lebih clear ya, ada di Kalimantan dan juga di Sumatera Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu kalau mau memperdalam itu bisa melalui laporan tahunannya ya Bapak Ibu ya. Segmen bisnis dari TAPG ini menjalankan usaha dengan dua segmen utama. Yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit dan yang kedua adalah perkebunan karet Bapak Ibu. Di perkebunan kelapa sawit ini TAPG menjadi ketiga poin besar ya. Yang pertama adalah minyak kelapa sawit. Ini adalah minyak kelapa sawit mentah atau yang biasa disebut adalah CPO atau crude palm oil. Yang mana ini adalah merupakan jenis minyak nabati yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit. Yang kedua adalah inti sawit ya. Inti sawit ini atau yang biasa disebut palm kernel atau PK adalah bagian biji dari kelapa sawit yang terdiri atas endosperma atau cangkang pelindung inti ya, dan juga embrio atau intinya. Dan yang ketiga adalah minyak inti sawit. Minyak inti sawit ini adalah palm kernel oil atau PKO. Ini dihasilkan dari ekstraksi inti sawit atau palm kernel melalui kernel crushing plant atau KCP. Sedangkan di perkebunan karetnya ada dua, ada slab. Slab ini yang merupakan bahan olahan karet dari lateks ya, yang sudah digumpalkan dengan asam sumut atau zat penggumpal lainnya. Dan yang kedua adalah karet lembaran asap bergaris. Karet lembaran asap bergaris atau yang biasa disebut dengan rib smoke seed atau RSS ya. Ini adalah salah satu jenis produk olahan yang terbuat dari getah tanaman karet Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau cek lebih lanjut, lebih lengkapnya seperti apa juga bisa googling ya, masing-masing produk ini tuh seperti apa sih bentuknya.
Nah, itu akan lebih menambah wawasan Bapak Ibu nih. Strategi pengembangan bisnis dari TAPG pada tahun 2024 ini ya, TAPG memprediksi dampak dari iklim ini akan mempengaruhi produksi CPO secara nasional. Harga crude oil sebagai bottom price dari komoditas juga diperkirakan masih akan relatif tinggi sehubung dengan kondisi geopolitik global yang belum kondusif. Menurut Gapki, harga minyak sawit atau CPO pada tahun 2024 kemungkinan akan naik setidaknya 11% Bapak Ibu, secara rata-rata dibandingkan tahun 2023. Karena pola cuaca El Nino diperkirakan akan mengurangi produksi di negara produsen utama Indonesia. Dari situ, dari data-data yang ada ya, manajemen itu memproyeksikan dan juga menargetkan ada beberapa strategi utama. Tepatnya ada 3 poin ya. Yang pertama, perusahaan itu ingin melakukan studi kelayakan hilirisasi. Yang kedua, perusahaan ingin melakukan studi kelayakan operasional, yang mana ini bisa menyangkut bidang manajemen limbah, alternatif perkebunan penghasil minyak nabati lainnya, dan industri terkait agribisnis lainnya ya. Yang akan dilakukan oleh manajemen pada poin yang ketiga ini adalah manajemen akan melakukan peremajaan tanaman sawit dengan varietas unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi Bapak Ibu. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu bisa menjadi sponsor bagi channel ini dengan 3 cara ya. Yang pertama melalui Vestalk Supporter, yang kedua melalui Vestalk Shop, dan yang ketiga melalui Super Comment maupun Super Thanks. Nanti linknya akan kita cantumkan di bawah. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Kita informasikan bahwasannya yang sepenuhnya Bapak Ibu berikan itu untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia Bapak Ibu. Berikutnya kita akan bahas dari sisi keuangan di bagian neracanya. Kita bisa lihat total asetnya dari sisi current aset dan juga fixed aset ya. Kalau kita lihat dari 2017 ke kuartal 2 2024 ya ada sedikit peningkatan tapi nggak signifikan ya sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Posisi aset lancar seperti itu naik turun saja, aset tetap juga sama. Kita akan potret di kuartal 2 2024 ya. Aset lancar itu posisinya sekitar 14%-an dari total aset. Lalu aset tidak lancar posisinya sekitar 85%-an dari total aset. Dan aset lancar ini didominasi oleh persediaan. 50%-an lah dari total aset lancarnya itu berupa persediaan. Dan kas dan juga setara kas itu mendominasi sekitar 26,17% dari total aset lancarnya. Di sisi yang lain di aset tidak lancar yang mana ini dominan dari komponen aset ya, didominasi oleh aset tetap yaitu sekitar 65,21% dan investasi dalam ventura bersama yaitu sekitar 28,60%. Walaupun pada 2021 TAPG ini IPO ya, tetapi dari tahun 2017 sampai kuartal 2 2024 ya, rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu relatif rendah ya, itu di 3,85% per tahunnya. Artinya perusahaan sebenarnya tidak terlalu agresif dalam berekspansi Bapak Ibu. Justru cenderung konservatif malahan karena relatif rendah ya rata-rata pertumbuhan aset tidak lancarnya. Berikutnya dari sisi neraca kita lihat dari komponen modal dan juga komponen utangnya. Utang jangka pendek ini sekitar 17,11% dari total aset, utang jangka panjang itu sekitar 3,72 dan ekuitas itu sekitar 79,17% dari total aset. Dan kita lihat ekuitasnya tumbuh ya semakin gemuk nih dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Sehingga kita bisa tahu uangnya dikemanakan ya tentu untuk membayar utang ya. Kita bisa lihat nih ada tren penurunan utang yang cukup signifikan. Nah, utang jangka pendek ini didominasi oleh utang bank yang mana 54,46% itu untuk utang bank mahal ya. Dan utang jangka panjang ini didominasi oleh liabilitas imbalan kerja yaitu sekitar 72,35%. Dan tambahannya kan tadi sudah kita mention ya utang jangka panjangnya sebenarnya nggak signifikan, hanya 3% saja dari total aset yang dimiliki. Nah, rata-rata pertumbuhan ekuitas yang dimiliki oleh TAPG dari tahun 2017 yaitu sekitar 10,09% per tahun. Cukup signifikan rata-rata pertumbuhannya ya Bapak Ibu ya. Berikutnya dari sisi laba rugi, kita bisa lihat dari sisi revenue, operating profit dan juga net profitnya Bapak Ibu. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 11,74% per tahun, ini termasuk sebelum IPO ya. Lalu rata-rata pertumbuhan laba operasi itu sekitar 4,75% per tahun saja. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba bersih itu sekitar 10,19% per tahun. Pertumbuhan laba bersihnya lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba operasi ya. Sehingga dari sini kita bisa ketahui pada dasarnya itu tidak ada efisiensi operasional yang signifikan yang dilakukan oleh manajemen ya. Karena laba operasi itu tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan laba bersihnya.
Tetapi kegiatan investasi yang dilakukan oleh TAPG dari Ventura bersama yang dimiliki ya, bisa cukup signifikan meningkatkan laba yang diperoleh oleh TAPG, sehingga pertumbuhan laba bersihnya itu bisa mengimbangi lah pertumbuhan revenue yang dihasilkan oleh TAPG. Kalau kita lihat dari kontribusi pendapatan, mereka membagikan kedua segmen ya tadi ya, ada kelapa sawit dan turunannya serta karet dan turunannya. Dominasinya sudah jelas sekali ya, dominan di kelapa sawit dan turunannya, kontributor utamanya. Sedangkan karet dan turunannya itu masih sangat-sangat kecil Bapak Ibu. Dan rata-rata pertumbuhan revenue dari segmen kelapa sawit dan turunannya itu sekitar 11,78% per tahun. Dan ini pun yang tertinggi dibandingkan komoditas karet dan turunannya. Lalu berikutnya dari kontribusi beban dan biaya ya. Di sini ada beberapa komponen beban dan biaya. Dominasinya ya jelas untuk COGS yaitu sebesar 81,66% dari total beban dan biaya, terutama untuk bahan baku, bahan pembantu serta biaya pengolahan. Yang mana ini sekitar 63,42% dari COGS. Biaya tenaga kerja langsung, beban overhead dan juga penyusutan ini juga punya porsi yang mirip-mirip ya pada COGS yang dibayarkan. Artinya kalau di TAPG sendiri ya ini sangat tergantung dari bahan bakunya ya. Harga bahan baku serta bahan pembantu lainnya serta biaya pengolahan itu yang berkontribusi terhadap komponen beban secara signifikan Bapak Ibu. Berikutnya dari kontribusi laba usaha. Di kontribusi laba usaha kita bisa tahu dominasinya ya sudah jelas sekali ya, bahwasannya kelapa sawit dan turunannya ini masih mendominasi. Bahkan ada tambahannya di segmen karet dan turunannya dari tahun 2017 sampai 2023 laba usahanya masih rugi, walaupun kerugiannya juga sangat kecil ya, nggak signifikan. Tetapi dari sini kita bisa ketahui backbone utama ya masih kelapa sawit serta turunannya ya. Sedangkan kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan dari segmen kelapa sawit pada laba usahanya itu sekitar 23,15% per tahun. Cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita akan lihat lebih jelas margin laba per segmen. Kelapa sawit itu selalu positif. Rata-rata margin laba per segmennya itu sekitar 16,83%. Sedangkan pada karet dan turunannya ini fluktuatif sekali dan di angka yang negatif ya. Walaupun pada kuartal 2 2024 ini sudah positif di tingkat margin sekitar 7,43%. Masih lebih rendah dibandingkan segmen kelapa sawit Bapak Ibu. Sehingga ini membulatkan statement kita bahwasannya TAPG ini masih ditopang oleh segmen kelapa sawit dan turunannya Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas dari sisi arus kasnya ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dulu dari arus kas operasi. Arus kas operasi dari TAPG ini selalu bernilai positif dengan nilai yang berfluktuasi ya, tetapi relatif tumbuh. Rata-rata arus kas operasi dalam setahun ya itu sekitar 1,6 triliun rupiah yang bisa dihasilkan oleh TAPG. Dan TAPG ini juga relatif rutin dalam berinvestasi. Kalau kita lihat yang berwarna merah ya, walaupun tidak selalu langsung ke aset entitasnya sendiri, bisa saja dia berinvestasi itu melalui entitas joinan ya Bapak Ibu ya. Dan sejak IPO 2021 TAPG ini rutin dalam membagikan dividen. Selain itu dari data arus kas pendanaan ya kita bisa lihat selalu ada payment kan dari tahun ke tahun, kecuali di 2018 ya. Artinya TAPG ini rutin dalam menurunkan level utangnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat ada pembayaran yang relatif rutin, nominalnya juga cukup substansial tuh. Dari rasio profitabilitas kita mengetahui dari gambarnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada fluktuasi 2017 ke 2018 ada penurunan, dan 2018 sampai kuartal 2 2024 yang kita satu tahun kan itu ada relatif perbaikan tuh, walaupun fluktuasinya juga terasa. Rata-rata net profit margin dalam tahun yang ada ya itu sekitar 18,33% dan nilainya relatif fluktuatif. Rata-rata return on equity itu sekitar 14,42%. Artinya tingkat profitabilitas TAPG ini relatif moderat ke arah tinggi ya. Dan sejak tahun 2018 sampai kuartal 2 2024 ada perbaikan walaupun masih berfluktuatif tuh Bapak Ibu. Berikutnya dari rasio aktivitas, TAPG ini punya level persediaan di sekitar 2 bulan penjualan atau 2 bulan sales, sekitar 60 harian lah ya, untuk bisa mengubah persediaannya menjadi revenue nih. Dan TAPG ini memiliki utang yang relatif rendah, atau bahkan ini sebenarnya nggak ada ya, hanya potret-potretnya saja, ada tagihan yang belum dibayar, tapi sangat kecil sekali, hanya 2-4 hari ini bisa ketagih menjadi kas ya. Dan TAPG ini memiliki waktu yang kurang lebih 19-20 harian untuk membayar utang usahanya. Harusnya likuiditasnya itu relatif bagus, tapi juga ini tergantung dari posisi aset lancar dan posisi
utang jangka pendeknya ya Bapak Ibu ya. Kalau dari mekanisme piutangnya dan mereka membayar utang misalnya, harusnya ini cukup bagus. Tapi tergantung nominalnya nanti. Dari sisi rasio likuiditas, nah kita bahas tadi sudah ketahui rasio aktivitasnya, kita bisa pakai current ratio. Sayangnya ya di kuartal 2 2024 ya, TAPG ini punya likuiditas yang sedikit berisiko karena aset lancarnya itu lebih rendah dibandingkan liabilitas jangka pendeknya nih. Current rasio di bawah 100% ya Bapak Ibu. Meskipun demikian di tahun-tahun sebelumnya, di periode-periode sebelumnya itu liabilitas TAPG relatif bagus. Nah ini perlu ada perbaikan dan investor yang punya saham TAPG juga perlu diperhatikan likuiditasnya ya dari periode waktu ke periode waktu. Terutama di kuartal 2 ini ada kondisi yang risikonya ya relatif berisiko nih. Sedangkan dari sisi solvabilitasnya, karena kita ketahui jumlah utangnya tadi relatif menurun terus ya, kita bisa lihat debt equity rasionya juga relatif menurun. Operating profit dibagi dengan interest expenses-nya juga secara gradual ada perbaikan tuh. Kalau di sisi rasio solvabilitasnya risikonya relatif rendah Bapak Ibu, karena kondisi terakhir di kuartal 2 2024 ya, operating profit itu bisa mengcover 25 kali dari interest expenses-nya Bapak Ibu. Sehingga di sini kita tidak perlu terlalu concern ya. Berikutnya dari sisi dividen yield, kita ukur dari tahun 2021 setelah IPO ya di akhir tahun dengan dua metode dividen yield dan juga dividen yield aksen. Dividen yield adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli saham di harga penutupan tahun 2021. Rata-rata dividen yield-nya itu sekitar 7,41% per tahun, sedangkan rata-rata dividen yield aksen itu sekitar 6,93% per tahun. Ya ini bisa tinggi rata-ratanya karena di 2024 itu cukup tinggi, cukup substansial ya dividennya Bapak Ibu. Kita hitung valuasi dengan dua metode, ada discounted cash flow dan juga price brand. Jujur ini agak sulit ya, jadi sangat mungkin untuk salah karena datanya sedikit, masih terlalu sedikit lah bagi kami. Kita masuk dulu pembahasan yang discounted cash flow ya, ada 5 asumsi. Cash flow per share kita ganti dengan earning per share, dan estimasi earning per share kita menggunakan pendekatan yang moderat yaitu sekitar Rp96,73 per lembar sahamnya. Discount rate sekitar 15%. Growth rate-nya cukup tinggi, sekitar 10,19% per tahun, dan terminal growth rate-nya sekitar 3,50% per tahun. Hasil perhitungan dari discounted cash flow sekitar Rp1.099 per lembar sahamnya. Sedangkan kalau kita ukur dengan price brand ya, estimasi earning per share-nya sama, itu sekitar Rp96,73 per lembar. Berikutnya adalah rata-rata PI rasio yang sudah kita sesuaikan ya, itu sekitar 6,79, yang mana rata-rata PI rasio 6,79 itu relatif masih murah, dan hasil perhitungannya sekitar Rp656 per lembar saham. Kalau kita ambil angka tengahnya itu sekitar Rp877 per lembar sahamnya Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita lihat di harga 12 Agustus 2024 itu sekitar di Rp700 per lembar saham Bapak Ibu. Artinya sebenarnya masih under value ya kalau kita pakai angka rata-ratanya tadi. Opini dari kami, kita melihat harga minyak kelapa sawit yang sudah mengalami normalisasi tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan sebelumnya. Apabila manajemen TAPG ini mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sama, tentu valuasinya akan lebih diapresiasi lagi. Walaupun sekarang masih under value dan pertumbuhannya cukup bagus ya Bapak Ibu. Tapi kembali datanya masih terlalu sedikit bagi kami. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah TAPG ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor food and beverage dengan bisnis utama adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit. TAPG ini dimiliki oleh beberapa konglomerat dan dijalankan oleh manajemen yang berpengalaman. TAPG memiliki neraca yang cukup bagus, tapi sayangnya likuiditas ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, terutama dari data kuartal 2 2024 itu kurang bagus likuiditasnya. Kemampuan mencetak laba bersih yang berfluktuasi dengan tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi. Arus kasnya konsisten bernilai positif, cukup berfluktuasi tapi trennya tumbuh. Dan rata-rata tingkat dividen ini cukup menarik bagi kami Bapak Ibu. Di harga saat ini di Rp700 per lembar saham, kami rasa TAPG ini berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau masih under value, meskipun kami menilai ini cukup sulit untuk kita justifikasi ya Bapak Ibu ya untuk valuasi bisnisnya. Itu tadi diskusi kita mengenai TAPG. Kira-kira bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Apakah TAPG ini menarik untuk kita koleksi atau tidak menarik karena relatif masuk baru nih? Drop di komen ya Bapak Ibu ya untuk kita tahu diskusi bersama nih. Dan berikutnya kita akan bahas apa, juga drop di komen supaya kita mengetahui yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan berkontribusi terhadap channel ini ya.
Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.